Pernahkah kalian berpikir bagaimana roda bisa jadi kunci dari semua transportasi yang ada sekarang? Dari roda pertama kali ditemukan untuk tembikar, sampai mobil yang kita pakai setiap hari, semua itu berawal dari penemuan yang bisa dibilang revolusioner. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sejarah roda dan bagaimana penemuan sederhana ini mengubah dunia. Mari kita bahas. Jadi, awal mula penemuan roda itu nggak sesederhana yang kita pikirkan. Kebanyakan orang langsung kepikiran roda itu sebagai bagian penting dari kendaraan, kan? Padahal, roda pertama kali ditemukan bukan buat transportasi. Malah, roda pertama kali itu lebih ke alat bantu buat pembuatan tembikar. Sekitar 3.500 sebelum Masehi, di Mesopotamia yang sekarang wilayah Irak, orang-orang mulai menggunakan benda berbentuk bundar untuk membantu mereka membuat tembikar. Jadi, roda pertama itu bukan kayak roda kendaraan yang kita lihat sekarang, melainkan semacam benda yang dipasang di bawah potongan tanah liat untuk memudahkan proses pembuatan tembikar. Dengan alat seperti ini, para pengrajin bisa memutar tanah liat dengan lebih cepat dan efisien, membuat pekerjaan mereka jadi jauh lebih mudah. Nah, meskipun itu adalah langkah awal dalam perkembangan roda, ini bukan roda yang dipakai untuk kendaraan. Roda ini hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk aktivitas sehari-hari, jadi masih sangat terbatas kegunaannya. Tapi dari sinilah awal mula perkembangan roda yang lebih kompleks dimulai. Sekitar 3.000 sebelum Masehi, di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Mesopotamia, roda mulai dipakai untuk kendaraan. Waktu itu, orang-orang mulai berpikir, kalau alat buat tembikar bisa diputar, kenapa nggak dipakai untuk bawa barang? Nah, disinilah mulai muncul roda yang digunakan dalam transportasi. Tapi, jangan salah, roda pertama untuk kendaraan ini nggak langsung kayak roda mobil sekarang. Roda pertama untuk kendaraan ini masih terbuat dari kayu solid, jadi sangat berat dan kurang efisien. Bayangin aja, kendaraan zaman itu nggak secepat atau sekencang kendaraan yang kita punya sekarang. Waktu itu, kendaraan yang pakai roda ini kebanyakan ditarik sama hewan, biasanya sapi atau kuda. Itu juga kenapa kendaraan zaman dulu bisa dibilang lebih lambat, karena beratnya kendaraan itu sendiri yang bikin perjalanan jadi lebih lambat. Sistem transportasi pada masa itu juga masih sangat sederhana. Biasanya, orang-orang cuma pakai roda untuk membawa barang-barang yang berat atau untuk keperluan militer, seperti membawa senjata atau prajurit ke medan perang. Belum ada jalan raya yang mulus seperti sekarang, jadi penggunaan roda saat itu sangat terbatas oleh kondisi medan yang sulit. Selain itu, roda yang terbuat dari kayu juga nggak tahan lama, apalagi kalau digunakan di medan yang kasar. Itulah kenapa penemuan roda ini baru dianggap penting setelah melalui banyak inovasi, mulai dari pembuatan roda berbahan logam yang lebih tahan lama dan lebih efisien. Perkembangan roda untuk kendaraan ini juga nggak berhenti sampai di situ. Ada banyak penemuan lain yang mempengaruhi roda, kayak penggunaan pelumas untuk mengurangi gesekan, atau penemuan roda yang lebih ringan dan kuat, yang semuanya membuat roda menjadi komponen penting dalam transportasi. Tapi, semua itu berawal dari ide sederhana orang zaman dulu untuk memakai roda sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian berkembang menjadi teknologi transportasi yang kita nikmati sekarang. Jadi, meskipun kita sekarang melihat roda sebagai bagian dari kendaraan modern yang cepat dan efisien, kita nggak boleh lupa bahwa sejarah roda itu dimulai dengan tujuan yang jauh lebih sederhana, hanya untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ, roda terus berkembang dan mengubah cara kita berpindah tempat dan berinteraksi dengan dunia. Setelah roda pertama kali ditemukan sebagai alat bantu tembikar, penggunaan roda mulai berkembang pesat, terutama dalam bidang transportasi. Tapi tentu saja, roda yang pertama kali dipakai untuk kendaraan masih sangat sederhana dan nggak seefisien roda yang kita pakai sekarang. Pada sekitar 2000 sebelum Masehi di Mesopotamia, roda mulai digunakan dalam kendaraan yang ditarik oleh hewan seperti kereta atau pedati. Awalnya, kendaraan dengan roda ini masih sangat primitif. Roda-rodanya terbuat dari kayu utuh, yang berarti kendaraan itu sangat berat dan nggak efisien. Ditambah lagi, permukaan jalanan waktu itu nggak sehalus jalan yang kita punya sekarang. Jadi kendaraan yang dipakai harus kuat untuk melewati medan yang kasar. Kereta dan pedati waktu itu biasanya digunakan untuk mengangkut barang-barang berat atau untuk tujuan militer, seperti membawa prajurit atau perlengkapan
ke medan perang. Tapi meskipun kendaraan roda ini cukup primitif, penemuan ini adalah langkah besar dalam sejarah transportasi. Dengan roda, manusia akhirnya bisa mengangkut barang lebih banyak dalam waktu lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan tenaga manusia atau hewan tanpa roda. Namun, meskipun sudah ada kendaraan roda, kecepatan dan efisiensi transportasi saat itu masih sangat terbatas. Perkembangan besar berikutnya baru terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan roda logam dan juga pengenalan sistem pelumasan. Ini menjadi penting banget karena kendaraan yang ditarik hewan waktu itu makin berat dan butuh sistem yang bisa mengurangi gesekan biar lebih cepat dan ringan. Jadi, di sini kita mulai lihat inovasi seperti penggunaan pelumas di roda untuk mengurangi gesekan antara roda dan jalan yang bikin kendaraan lebih mudah bergerak. Penemuan lain yang juga nggak kalah penting adalah munculnya kereta api yang benar-benar mengubah cara kita berpindah tempat, terutama dalam jarak jauh. Kereta api pertama kali muncul sekitar abad ke-19 dengan penemuan mesin uap yang memberikan daya dorong pada kereta. Mesin uap ini memungkinkan kereta untuk bergerak lebih cepat dan mengangkut barang dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada kereta yang ditarik hewan. Dengan hadirnya kereta api, roda semakin berkembang. Roda kereta api saat itu terbuat dari logam, jauh lebih tahan lama dibandingkan roda kayu yang sebelumnya dipakai. Keberadaan kereta api juga mendongkrak perekonomian karena jalur transportasi ini bisa menghubungkan kota-kota besar dan wilayah yang sebelumnya terisolasi. Barang dan orang bisa berpindah dengan lebih cepat dan efisien, yang tentunya sangat penting untuk perdagangan dan perkembangan industri. Kemudian, memasuki abad ke-20, kendaraan bermotor mulai mengubah lanskap transportasi global. Mobil pertama yang diproduksi massal adalah hasil dari perkembangan roda yang makin canggih. Pada waktu itu, mobil sudah menggunakan roda yang lebih ringan dengan ban karet yang bisa meredam goncangan dan memberikan kenyamanan lebih kepada pengemudi dan penumpang. Ban mobil yang pertama kali diproduksi pada tahun 1887 oleh John Boyd Dunlop mulai menggantikan roda logam yang keras, dan inilah yang membawa perubahan besar dalam pengalaman berkendara. Selain mobil, roda juga mulai digunakan di kendaraan lain, seperti sepeda motor dan pesawat terbang. Di sepeda motor, roda dipakai untuk menyeimbangkan kendaraan dan membuat perjalanan jadi lebih stabil. Sedangkan di pesawat terbang, roda yang digunakan untuk mendarat dan lepas landas disebut sebagai roda pendarat, yang dirancang khusus untuk bisa menahan berat pesawat serta berfungsi dengan baik di landasan pacu yang keras dan kasar. Seiring dengan kemajuan teknologi, roda terus mengalami perkembangan dalam hal material. Di awal abad ke-21, material seperti karbon, komposit, dan alloy logam mulai digunakan untuk membuat roda yang lebih ringan, namun tetap kuat. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir kita juga mulai melihat perkembangan roda yang lebih ramah lingkungan, misalnya dengan penggunaan ban yang terbuat dari bahan daur ulang atau teknologi roda tanpa udara. Kemajuan terbesar dalam perkembangan roda adalah dalam dunia kendaraan listrik dan otonom. Di masa depan, kita mungkin akan melihat roda yang lebih canggih lagi, yang dirancang khusus untuk kendaraan yang bisa mengemudi sendiri, atau bahkan kendaraan yang bisa bergerak dengan efisien menggunakan teknologi baru, seperti magnetic levitation atau roda yang bisa bergerak tanpa sentuhan dengan permukaan jalan. Jadi, perkembangan roda dalam transportasi ini nggak berhenti di situ aja. Kita masih terus mengembangkan dan berinovasi dalam desain dan material roda untuk mempermudah mobilitas kita. Roda sudah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, nggak hanya di jalan raya, tapi juga di berbagai bidang lainnya, dari luar angkasa hingga transportasi massa. Sekarang, kalau kita ngomongin roda di era modern, pastinya banyak banget perubahan yang terjadi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Roda nggak cuma terbatas pada kendaraan darat aja, tapi udah berkembang ke berbagai sektor lain, mulai dari kendaraan listrik, transportasi massal, hingga bahkan di luar angkasa. Yang pertama, mari kita bahas dulu tentang roda di kendaraan darat modern. Mobil sekarang udah jauh lebih canggih dibandingkan dulu, dan tentu aja roda ikut berkembang pesat. Sekarang kita punya ban karet yang lebih efisien, yang dirancang untuk mengurangi gesekan, meningkatkan traksi, dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Ban mobil modern misalnya, sekarang udah dibuat dengan teknologi yang bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi, jalan, cuaca, dan bahkan kecepatan kendaraan.
Jadi meskipun kita masih menggunakan roda yang berbentuk bundar, material, dan desainnya sudah sangat berbeda dan lebih canggih. Selain itu, mobil listrik yang semakin populer juga membawa perubahan pada desain roda. Roda pada mobil listrik, misalnya, lebih ringan karena pengemudi dan kendaraan tidak membutuhkan tenaga mesin pembakaran internal yang berat. Teknologi baterai dan motor listrik yang lebih efisien juga mempengaruhi desain roda. Jadi, selain faktor kenyamanan dan kecepatan, efisiensi bahan bakar atau energi juga menjadi hal penting dalam pengembangan roda di kendaraan modern. Kalau kita lihat lebih jauh, roda di sepeda motor dan kendaraan otonom juga mengalami perkembangan signifikan. Sepeda motor kini punya roda dengan desain yang lebih aerodinamis dan juga lebih tahan lama untuk meningkatkan performa dan keselamatan pengendara. Begitu juga dengan kendaraan otonom yang makin berkembang. Kendaraan otonom atau kendaraan yang bisa mengemudi sendiri tentu aja membutuhkan roda yang lebih canggih dan bisa beradaptasi dengan berbagai medan serta teknologi yang ada di dalamnya. Misalnya, kendaraan otonom perlu roda yang bisa bekerja sama dengan sensor dan sistem navigasi untuk memastikan mobil bisa bergerak dengan aman dan efisien. Nggak cuma itu, kita juga lihat perkembangan roda pada transportasi massal yang makin canggih. Kereta api modern misalnya, sudah jauh lebih efisien, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan. Kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang atau kereta api berkecepatan tinggi di Eropa menggunakan roda yang lebih kuat dan tahan lama, sehingga bisa mengurangi gesekan dan memungkinkan kereta melaju dengan kecepatan tinggi tanpa mengurangi kenyamanan penumpang. Nah, selain itu, kereta-kereta modern juga punya roda yang lebih ringkas dan menggunakan sistem suspensi yang canggih yang memungkinkan kereta berjalan mulus meskipun kecepatan tinggi. Bahkan, ada perkembangan yang jauh lebih futuristik seperti roda pada kendaraan levitasi magnetik atau maglev. Kendaraan maglev ini menggunakan teknologi magnet untuk melayang di atas rel, yang artinya kendaraan ini sebenarnya nggak punya roda yang menyentuh langsung rel. Tapi, meskipun nggak ada roda dalam pengertian tradisional, teknologi ini tetap menggambarkan kemajuan roda dan transportasi modern, di mana gaya magnetik menggantikan roda untuk meminimalisir gesekan dan memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi. Beranjak ke sektor lain, roda dalam teknologi luar angkasa juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Banyak misi luar angkasa yang melibatkan rover atau kendaraan penjelajah yang menggunakan roda khusus untuk bergerak di permukaan planet atau bulan. Misalnya, rover Mars yang dikirim NASA menggunakan roda yang dirancang khusus agar bisa bertahan di medan Mars yang berbatu dan kasar. Roda-roda ini terbuat dari material yang tahan lama, ringan, dan mampu mengatasi berbagai tantangan di lingkungan yang ekstrim seperti suhu dingin atau permukaan yang tidak rata. Di dunia yang lebih terhubung secara digital, kita juga mulai melihat penggunaan roda dalam robotika dan teknologi otomasi. Misalnya, robot pengantar barang atau robot industri yang menggunakan roda untuk bergerak di pabrik atau gudang. Desain roda pada robot ini juga berbeda dari roda kendaraan biasa, karena mereka lebih dirancang untuk pergerakan di ruang terbatas dan untuk membawa beban berat dalam jarak yang pendek. Selain itu, dengan adanya inovasi dalam material seperti karbon komposit dan alloy metal, roda di kendaraan modern menjadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Ini penting banget, terutama untuk kendaraan yang membutuhkan performa tinggi seperti mobil balap atau pesawat terbang. Misalnya, roda mobil balap biasanya menggunakan material yang sangat ringan dan kuat, serta desain yang bisa menahan tekanan tinggi saat balapan. Sekarang, kita nggak cuma bicara soal roda yang ada di kendaraan pribadi atau kendaraan besar aja. Teknologi roda juga berperan besar dalam transportasi personal yang lebih kecil, seperti sepeda, skuter listrik, dan skateboard elektrik. Roda pada alat transportasi ini didesain untuk meningkatkan kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi energi. Misalnya, skuter listrik sekarang menggunakan roda dengan desain yang memungkinkan pengendara melaju di berbagai jenis jalan, bahkan di jalanan kota yang penuh dengan lubang atau gundukan. Jadi, dari segi peran roda dalam transportasi modern, kita bisa lihat kalau roda nggak cuma sebatas fungsi dasar sebagai alat penghubung antara kendaraan dan permukaan jalan, tapi udah jadi bagian penting dalam inovasi teknologi. Bahkan, di masa depan, kita bisa melihat roda yang lebih futuristik, yang bisa berubah bentuk, beradaptasi dengan lingkungan, atau bahkan bekerja
tanpa kontak langsung dengan permukaan. Intinya, meskipun roda itu benda yang udah ada sejak ribuan tahun lalu, perannya dalam kehidupan kita sekarang tetap nggak kalah penting. Dengan terus berkembangnya teknologi dan inovasi, roda masih akan terus menjadi elemen yang esensial dalam cara kita bergerak, baik itu di jalan raya, angkasa, atau bahkan dalam dunia digital. Jadi, itu dia perjalanan panjang roda dari zaman kuno sampai sekarang. Sejarah roda nggak cuma tentang teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita terus berinovasi untuk mempermudah hidup. Kalau kalian suka video ini dan mau tahu sejarah menarik lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.